kau cari di dunia ini selain cinta pencipta mentari? Agung, tulus dan suci tercurah kekal. Orang yang bermain game itu keluar dopamin di otaknya. Nah, dopamin itu memenuhi otak, akhirnya hormon kebahagiaan muncul. Tetapi kalau berlebihan, itu membuat dia nggak peduli dengan orang lain, membuat dia berpikirnya pendek, membuat dia mudah emosi. Makanya harus diimbangi dengan kehidupan nyata. Contoh misalnya dia main game, tapi dia kalau azan dia pergi ke masjid, atau dia main game ya dia nge-gym, atau main game tapi dia tetap acara keluarga, tetap kumpul, makan bersama, tetap hadir. Yang salah adalah ketika dia bersama keluarga dia main game, ketika belajar dia main game, ketika waktunya dia beristirahat dia main game, akhirnya dia mengalami masalah-masalah dengan insomnia dan menghadapi dengan masalah fisiknya karena dia tidak pernah melatih fisik ototnya tapi hanya mengasah kognitifnya. Berharap hidup dalam ikatanmu terbayang selalu. Demi masa kurasa harapan di depan mata, kulihat ada secercah cahaya. Salam atas salam selalu senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Sahabat dan para pemirsa termasuk kita semua. Karena bisa kita bayangkan bahwa teman-teman seandainya Nabi kita Nabi Muhammad dan sahabat tidak gigih dahulu dalam memperjuangkan agama Islam dan menyebarkan agama Islam, bisa jadi mungkin hari ini kita itu masih berbohong. Ya, kita bisa jadi masih menjadikan hewan itu sebagai Tuhan kita. Tapi berkat perjuangan beliau dan para sahabat yang tidak mengenal Allah, akhirnya Islam bisa sampai di kita. Dan sekali lagi berkat nikmat yang besar bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Khairul Anwar. Ini adalah kedatangan saya pertama di Majelis Bening Hati dan langsung dipen untuk jadi testimoni. Terima kasih Mas. Ya, saya tinggal di Malang itu sudah hampir 10 tahun karena aslinya saya orang Jakarta. Beda ya, ya Jakarta. Beda kalau orang Jakarta ya kalau sama orang Betawi. Kalau orang Jakarta itu orang yang lahir besar di Jakarta, tapi orang tuanya bukan orang Jakarta asli. Kalau saya beda, kalau saya yang moyang saya semua ya orang Jakarta. Makanya kita bilang kan orang Betawi. Orang Betawi itu terkenal kalau di Jakarta ya cepat ceplos, cepat tabat, ya cepat. Dan kita juga karena hidup di sana itu keras, serba cepat, akhirnya membentuk karakter kita itu yang serba cepat gitu. Ya kalau bicara tegas terus ngapain serba cepat kan? Nah itu sempat membuat saya agak bingung ketika saya pindah ke Malang 10 tahun yang lalu gitu. Karena kalau saya lihat orang Malang kok santai banget ya ngapain? Mau kerja baru ngopi, enak banget gitu hidupnya kan. Jalanannya nggak macet, makanan murah-murah. Nah itu beda sekali dengan kami yang dulu tinggal di Jakarta puluhan tahun. Dan jujur alhamdulillah 10 tahun ini saya nyaman tinggal di Malang gitu. Karena orangnya baik-baik saya bilang. Malang tuh orangnya baik-baik, ramah-ramah ya. Saya contoh misalnya kayak kita parkir ya di supermarket. Kalau di sana itu kita nggak bisa waktu itu parkir terus cuma bilang makasih pak, bisa ditembak, bisa jalan sama di parkir ya. Tapi kalau di Malang kayak cuma bilang ngapain tuh ya, udah lewat aja. Dan itu beda ini. Dan ya di Malang juga sering kita ceritanya beberapa daerah yang katanya dangerous aja, zona merah. Daerah mana itu? Atau dan beberapa kali masuk rumah itu biasa-biasa aja. Gak ada orang di bar nongkrong itu tanggungan cuma bilang apa makhluk dan sama kondisi ya udah mereka enak dan saya nyaman gitu. Latar belakang pendidikan saya dulu saya sekolah di perhotelan ya karena saya sekolah di perhotelan otomatis lulus dari kuliah saya kerja di perhotelan karena sesuai dengan bidang yang saya ikutin dan itu saya jalankan sekitar 17 tahun mulai dari profesi yang awal mulanya kita hanya bagian bersih-bersih sampai naik terakhir kita sampai di level manajer gitu. Tapi itu nggak ada berkesan apa gitu karena saya rasa ada yang kurang padahal kerja di hotel itu kan enak orang awam dia aja semua serba terpenuhi kita jangan kerja terkait anak pendek aja bisa gitu. Karena nanti masuk hotel kita dapat seragam mandi apa makan di atur semua kita sakit ada dokter di hotel pokoknya tinggal bawa badan aja kerja di hotel itu ya kalau dari luar mungkin orang awam jadi enak gitu kan enak kalau macam gaji itu makan tapi kita yang menjalani mungkin beberapa yang pernah di hotel pasti alami betapa apa ya kalau gitu kalau dia bilang kerja di hotel kalau kita jalani karena kadang tanggal merah kita masuk terus apa lagi lebaran kita masuk orang-orang pada lebaran kita kerja gitu kan kayaknya sedih banget gitu ya kayak bapak sudah senyum aja tuh ya kan rasain pak ya rasain apa
kerja di hotel itu kayak gimana. Nah selama kerja di hotel saya di bagian food and beverage yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Dan celakanya karena saya kerja di hotel bintang di Jakarta, akhirnya saya tuh sangat akrab dengan yang namanya minuman keras alkohol. Ya karena mungkin 80% tamu kita itu kan narkoba. Jadi hal yang lumrah bagi kami itu melihat minuman beralkohol, makanan yang haram, yang kayak karbonat, dari babi segala macam, buat kita biasa gitu. Nah itu kalau kita nggak pintar-pintar itu akhirnya kita kresek. Lagi pula kita kerja di hotel kan melihat tamu itu pakai barang-barang mewah ya, mereka pakai barang mewah segala macam. Otomatis kita pengen gitu kayak mereka. Kita juga pengen ngerasain minuman ini, makanan ini segala macam. Dan akhirnya itu membuat beberapa teman kami itu sempat terjerumus lah pergaulan yang kurang sehat. Dan saya juga hampir kena gitu. Dan akhirnya saya putuskan 10 tahun lalu udah kita pindah aja ke Malang. Kita pindah ke Malang dengan tujuan kita pengen hijrah. Kita pengen hijrah. Dan waktu kerja di hotel itu juga kami akrab dengan yang namanya riba. Ya karena di Jakarta itu kita pasti setiap orang hampir juga pastikan kami yang kerja di hotel itu pasti punya namanya kartu kredit. Dan itu jadi gaya hidup, lifestyle. Ya, jadi mulai dari tukang piring sampai manajer paling atas itu mereka punya namanya kartu kredit. Belum lagi pinjaman karyawan. Jadi di sana tuh pihak perbankan itu sangat pintar. Mereka kerjasama dengan HRD, nanti HRD kumpulin kita semua karyawan di lautan, nanti mereka bikin presentasi. Ya otomatis kita pasti tinggal tanda-tandanya cair. Dan begitu mudahnya kita dulu di sana itu untuk berangkat riba, kartu kredit, pinjaman segala macam, mungkin secara pinjol ya. Dan itu kayaknya, waduh ini semakin bahaya. Akhirnya saya memutuskan 10 tahun lalu hijrah ke Malang. Ternyata hijrah itu nggak mudah saja. Ternyata hijrah itu jalannya penuh dengan duri, dengan kesantrinya, tangisan segala macam. Karena kami biasa di Jakarta itu penghasilan bagus, kerja enak, terus harus pindah ke Malang dengan kondisi ekonomi berbeda. Jadi penghasilan kami dulu kita 50% dulu. Yang biasanya dulu ini ya sekarang kita hidup sederhana aja gitu. Karena memang penghasilan itu turun 50%. Dan proses hijrah itu ternyata nggak cukup sekali, karena ketika 2014 kita hijrah, ternyata kita hijrah baru hanya sebatas fisik aja, belum secara pemikiran. Artinya selama di Malang pun saya pernah kepleset juga. Saya lagi-lagi terjun ke dunia namanya MLM. Ya mungkin saya ada yang pernah ikut MLM. Saya pernah duduk ke MLM di Jakarta. Dan saya udah berjanji saya nggak lanjut ke MLM lagi. Ternyata di Malang saya ketemu lagi 2016. Tidak lama, alhamdulillah cuma sekitar 2 tahun. 2015 sudah selesai semua. Karena saya pikir kayaknya nggak kayak gitu juga ya. Akhirnya untuk menghidupi diri sendiri, ya saya kerja apa aja. Saya kerja apa aja, yang pertama prinsip saya adalah halal dulu. Karena kalau kita kerja di bidang yang nggak halal, kita udah rasanya di bidang tahun itu kayaknya biasanya nggak mana-mana. Duit itu nggak ada, hasil nggak ada, tapi ini aja gitu. Kayaknya saya bilang sama sih udah kita serahkan aja sama Allah. Kita kerja, yang penting halal dulu pertama. Dan ternyata ya udah segala macam kerjaan kita jalani. Mulai dari pernah kita buka catering, terus jualan nasi bakar, terus segala macam lah, jadi sales kopi, ojol, segala macam apa aja, makalah taman yang penting halal. Dan itu kami jalankan sampai sekarang. Jadi prosesnya panjang banget. Dan alhamdulillah mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwasanya saya dan beberapa teman-teman itu kami aktif di salah satu komunitas anti riba. Ya, kenapa kami concern di komunitas riba? Karena tentu saja ini berangkat dari keprihatinan kami terkait dengan yang namanya riba. Karena ternyata banyak sekali masyarakat kita, ya, khususnya umat Islam yang belum paham apa itu riba. Dan alhamdulillah saya bertemu di Malang ini, saya ketemu dengan orang-orang baik, ya ada dari komunitas XB dan beberapa komunitas anti riba yang mensupport. Jadi kami mengkampanyekan teman-teman saudara kita di luar sana yang belum paham apa itu riba, insya Allah nanti kita bisa berikan pendampingan secara gratis tanpa bayar sepeser pun. Dan itu alhamdulillah kita continue, terus kita makan juga dengan badan presentasi juga dan beberapa guru kami disupport terus untuk terus mengkampanyekan gerakan anti riba. Karena lagi-lagi kalau bicara tentang riba itu banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana yang belum paham gitu, yang belum paham riba itu apa sih? Nah itu kan kasihan gitu. Padahal kalau kita boleh jujur, riba itu adalah salah satu dosa besar dalam agama kita. Bahkan salah satu dosa terkecil dari riba, terperingan dari riba itu adalah seperti seorang laki-laki menzinahi ibukan dirinya sendiri. Itu dosa yang paling ringan dari riba. Dan ancaman terbesarnya adalah kita ditangkap oleh Allah dan Rasul. Itu ancaman untuk melakukan riba. Dan makanya kami terus mengkampanyekan. Dan insya Allah nanti juga kita akan bekerjasama mungkin dengan beberapa tempat kajian untuk terus mengkampanyekan riba. Semoga dengan ini semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana yang paham apa itu riba, bahayanya seperti apa, dan mereka bisa menghindarinya.
Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila mungkin dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, yang salah dan yang dari saya, yang benar dan yang tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi mudah-mudahan ada itu dari apa yang testimoni telah disampaikan. Saya bisa jadi untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa la yahzunka syai'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang sebenarnya kalau kita ini bersyukur kepada Allah selama waktu 24 jam kita ini bersyukur terus, saya sebenarnya nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu belum cukup kita bersyukur. Sampai umur kita selesai dan kita tidak tidur untuk mensyukuri nikmat Allah itu, misalnya kita tidak mampu. Dan kebanyakan manusia itu lebih banyak orang yang lalai bersyukur kepada Allah dibanding orang yang bersyukur. Bersyukur 24 jam saja tidak cukup, apalagi dalam 24 jam mungkin kita ini bersyukurnya dengan tidak bersyukurnya lebih banyak yang lupa bersyukur. Ya, contoh ya, kita ini dikasih mata oleh Allah untuk melihat. Jadi saya di Facebook saya ada komentar ketika saya ngopi di pinggiran pegunungan di Sulawesi. Memang pemandangannya sangat indah menurut saya, dan kopinya dalam keadaan cuaca dingin-dingin, ya, asik gitu. Kemudian saya posting di Facebook, komentarnya begini, komentarnya bagus, jadi indah sekali pemandangannya ya Ustaz. Nah, kita bisa melihat pemandangan yang indah itu karena menurut saya kita dikasih mata. Jadi, kalau kita tidak dikasih mata, nggak bisa melihat kita. Pemandangan yang indah seperti apapun kita nggak bisa melihat. Kita tidak bisa membedakan warna hitam dan putih, tetapi semua dunia ini seperti gelap. Hitam, gelap. Jadi kita nggak bisa melihat sama sekali. Padahal kita sudah dikasih mata mulai kita lahir sampai sekarang. Coba hitung-hitung berapa nikmat pandangan mata kita yang sudah kita syukuri atas nikmat itu. Lebih banyak lalainya atau lebih banyak bersyukurnya? Pasti kita banyak lalainya. Ya, kadang-kadang saya sekali-sekali untuk merasakan nikmatnya mata itu, mencoba untuk memejamkan mata saya ketika saya tidak tidur, jadi dengan sengaja ketika berjalan misalnya. Udah mulai dari depan sini itu ya sampai sana filter sana, coba berjalan dengan mata tertutup. Udah nggak segini lurus saja itu, kira-kira nyampe nggak kita? Iya. Pasti ada halangan dan rintangan yang kita bisa jadi berbelok, bisa jadi jatuh. Kita sama mereka nggak bisa. Yang ada hanya gelap. Ada sebuah anak namanya Azam Jizat, sampai oleh Allah tidak dikasih mata, tidak punya mata, jadi nggak punya mata sama sekali. Kalau masih punya mata, buta itu masih punya mata. Ini nggak punya mata, jadi kalau matanya nggak ada, matanya bahkan tidak ada. Itu dia masih banyak bersyukur atas nikmat Allah. Anaknya ceria, anaknya selalu merasa bahagia. Dan kita yang dikasih mata, ada banyak galaunya,
banyak tidak bersyukurnya. Bahkan di dalam syair lagunya, ya Azamul Jizat itu berkata kepada ibunya dalam syair lagunya. Ini pernah tahu ya? Pernah ya? Ibu ceritakan padaku tentang indahnya bunga. Jadi, ya indahnya bunga. Itu bunga aja sudah berwarna-warni. Kadang-kadang kalau bunga melati kita hanya tahu harumnya, tapi bagi mereka nggak bisa melihat. Melati itu berwarna putih atau berwarna hitam. Ini warna bunga melati ini apa? Putih mana? Hitam itu kok. Nah, gitu. Punya istri yang cantik, kulitnya putih. Nih, istrimu itu cantik, kulitnya putih. Mana hitam itu kok? Nah, gitu kan. Jadi makanya kita itu udah dikasih nikmat yang banyak oleh Allah, kadang terlupa. Kadang-kadang manusia itu masih merasa dia itu banyak pahalanya, sudah merasa amalnya itu sudah menjamin dirinya masuk surga. Padahal masih banyak yang nikmat-nikmat Allah yang diingkari, dikufuri, dilupakan. Itulah pentingnya orang berilmu. Orang berilmu itu anti galau. Ini makanya sebenarnya orang berilmu itu anti galau. Kalau orang ya ingin anti galau ya harus berilmu. Kalau nggak berilmu ya galau. Katakanlah Pak Hairul, ya, Pak Hairul yang tadi beliau bercerita tentang bunga, ada mujizat ya. Bercerita, iya benar tentang bunga bang. Jadi beliau melakukan pendampingan kepada saudara-saudara yang hijrah. Kalau nggak hijrah jangan ditolong, nggak hijrah nanti malah berdosa. Karena pengetahuan untuk cara mengatasi hutang itu digunakan malah untuk berhutang lagi. Ya. Wah ternyata enak ya hutang begini, bisa teorinya begini ya supaya bisa nggak bayar bunga, nggak bayar bunga itu nanti dipakai hutang lagi. Kita malah berdosa, makanya harus yang dibantu orang yang hijrah saja. Bagaimana orang yang pura-pura hijrah? Nah itu kita juga harus tahu mana orang yang hijrah betul dan yang pura-pura hijrah. Orang yang sudah tahu ilmunya, ya, dia tidak galau ketika memutuskan untuk berhenti dari riba. Juga tidak galau ketika didatangi sama debt collector. Kalau orang nggak punya ilmunya, kan datangi debt collector itu menghindar dia. Bahkan kalau bisa rumahnya ini ditutup terus, ya kan dia pergi. Anaknya di rumah, istrinya di rumah, suruh bilang nanti kalau ayah ada yang nyari bilang ayah nggak ada. Gitu. Tapi kalau sudah tahu ilmunya enak itu, hadapi saja dengan tenang. Ya, persilahkan dia masuk, ajak makan, ajak ngopi, ya, jelaskan tentang Islam, ya, tentang taubat, tentang riba. Insya Allah dia juga akan bertobat. Jadi enak, karena tahu ilmu. Maka untuk menjadi anti galau itu harus dengan ilmu. Karena kalau orang nggak punya ilmu itu galau ada isinya itu. Masalah dikit galau, masalah dikit galau, masalah dikit aja galau, masalah yang banyak. Masalah dikit aja kadang kayak menjadi besar karena nggak ada ilmu. Masalah kedua padahal ringan. Nah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, beliau pernah menulis ya, dalam kitab beliau, man arada dunya fa'alaihi bi ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, hendaknya dengan ilmu. Jadi orang kalau di dunia ingin bahagia, dia harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi ilmi. Dan barang siapa juga ingin bahagia di akhirat, ya dengan ilmu. Artinya, itu kalau mafhum mukhalafah, ya, makna dibalik dari apa yang dinyatakan di sini. Orang itu kalau tidak dengan ilmu, dia tidak akan dapat kebahagiaan dunia. Makanya galau. Kalau ingin anti galau, maka dengan ilmu. Nah, orang kalau di akhirat ingin masuk surga, dia harus dengan ilmu. Gitu. Kalau tidak dengan ilmu, ya susah masuk surga. Apa ada
orang tidak dengan ilmu masuk surga? Ya bisa jadi ada, tetapi tingkatannya yang berbeda dengan orang yang punya ilmu. Tentu berbeda. Orang yang punya ilmu banyak dengan punya ilmu sedikit. Kalau di surga, orang yang punya ilmu banyak bisa punya kesempatan masuk surga tanpa hisab, atau hisabnya ringan. Tetapi kalau orang yang tidak punya ilmu atau ilmu agamanya sedikit, ya masuk surga juga tetap. Ya, tetapi untuk menjadi masuk surga tanpa hisab atau hisabnya ringan itu berat. Kalau di dunia berat itu masih mudah. Kenapa? Karena yang berat ini sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, kan enak. Jadi beratnya di dunia, ringannya di dunia itu masih enak. Kalau di akhirat ya, beratnya di akhirat nggak bisa sama dipikul. Karena di dunia ada sesuatu yang berat kita sama dipikul, ya kan? Jadi kita gotongan itu kita jadi ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Tetapi kalau di akhirat kita ini bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Nggak ada kita di akhirat sana nanti menanggung dosa, kemudian kita ngajak-ngajak orang lain. Nggak bisa. Kesalahannya kita limpahkan kepada orang lain. Nggak bisa. Makanya ini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, jadi berdasarkan kesimpulan dari berbagai macam ayat dan hadis, ini beliau itu menyimpulkan dari berbagai macam ayat dan hadis. Banyak ayat-ayat ini dan hadis-hadis itu intinya ya, orang itu ya, kalau menginginkan kebahagiaan di dunia, maka dengan ilmu. Kalau kebahagiaan di akhirat juga dengan ilmu. Artinya tidak cukup dengan doa. Kan kita ini sudah cukup doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana ya Allah, atina, datangkanlah kepada kami fid dunya, di dunia ini hasanah, kebahagiaan, kebaikan. Tapi kalau tidak punya ilmu, yang datang keburukan. Nah, ini seperti kemarin yang saya sampaikan. Kenapa? Karena orang itu tidak punya ilmu, dia tidak tahu mana yang baik, tidak tahu mana yang buruk. Ya, yang buruk-buruk dianggap baik, sehingga dilakukan, dipikirkan, dirasakan. Akhirnya ternyata pikirannya mengandung keburukan, hatinya mengandung keburukan, amalnya mengandung keburukan, maka akhirnya dirinya menjadi magnet keburukan. Nah itu kaitannya dengan semua itu. Kalau sudah keburukan datang kepadanya, dia tidak mau menyalahkan dirinya. Kenapa? Karena kebodohannya, dia malah menyalahkan orang lain. Bahkan Tuhan, Allah kadang disalahkan. Coba salahku ki opo juga. Sholat kita lakoni. Puasa saya sudah lakukan. Suruh sholawat. Lah kok gitu. Apa nasibku memang sudah seperti ini? Yang paling ini memang garisku sudah begini. Dia menganggap bahwa memang dirinya ditakdirkan menjadi orang yang menderita. Diriku penuh dengan penderitaan. Sedangkan orang lain penuh dengan kebahagiaan. Lalu untuk apa aku dijatuhkan? Nah, itu karena ketidaktahuan sebenarnya. Ya. Kita lanjut. Hanya orang yang berilmu yang mau menerima pelajaran. Ya. Orang berilmu itu mudah menerima pelajaran. Kalau orang yang tidak berilmu suka ngeyel. Aneh. Udah ngeyel, kalau ngeyel sambil kok uti. Apa uti? Ngotot. Ya wis ngeyel, ngotot. Lu ngeyel itu sampai ototnya jadi tongkat. Meten. uti. Udah ngeyel masih ngotot. Itu. Karena dia nggak punya ilmu. Apa yang dilakukan merasa benar. Maka Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui
Orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas tidak sama. Itu maksudnya pertanyaan Allah itu kita ini suruh berpikir gitu. Bahkan di dalam Al-Quran di ayat yang lain itu apakah sama orang yang melihat dengan orang yang tidak melihat? Sebentar saya katakan. Beda nggak orang yang buta sama orang yang bisa melihat? Beda nggak? Sangat berbeda. Allah itu sampai menggambarkan perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu dengan perbandingan orang yang bisa melihat dengan orang yang tidak bisa melihat. Makanya orang yang tidak mau dapat pelajaran ilmu itu dikatakan dia buta. Karena buta. Tetapi yang buta itu sebenarnya bukan matanya, tapi mata hatinya. Yang buta, mata hatinya. Rumah lama lagi. Kemarin saya waktu di Sulawesi kan muncul rumah lama. Muncul ada pokoknya setiap kalimat ada rumah lama. Itu dibalas dengan yang bertanya. Saya bertanya begitu bertanya pakai lagu juga rumah lama. Begitu ada penutupan doa yang mau berdoa pun itu ternyata pakai lagu. Dan saya wah ini nanti rumah lama semua ada ini. Pembawa acara dan juga akhirnya terakhir juga pakai lagu Roma Irama pada waktunya. Iya. Jadi itulah orang yang berilmu pasti berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Al-Quran banyak yang mengatakan di dalam Al-Quran itu begitu. Orang bedanya orang berilmu. Nanti kita akan keluarkan satu persatu. Ya, makanya Imam Syafi'i itu tidak mau berdebat dengan orang yang tidak berilmu. Walaupun di slide itu saya katakan sebagai orang bodoh, tapi saya bacanya orang yang tidak berilmu. Jangan berdebat dengan orang bodoh. Karena kalau orang bodoh, kita berdebat dengan orang bodoh pasti kita kalah. Sepintar apapun yang kalah kita yang punya ilmu. Nih coba lihat. Kalau orang yang tidak punya ilmu kalau berdebat, maka apa kalau orang berdebat? Nah, seperti dalam gambar kalau saya berdebat, kalau kalah maka dia marah-marah tadi ngejel dan NG OTOT. Kalau sudah NG OTOT yaitu nanti kalau tetap merasa kalah maka kayak begitu tadi. Dan orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak berilmu itu dia berbicaranya nanti dengan hawa nafsu, bukan lagi dengan ilmunya, dengan akal. Nah, orang yang bodoh tidak sadar kalau dirinya bodoh. Dia selalu merasa pintar. Dia selalu merasa pintar. Berkata Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu, al-alimu ya'riful jahil. Orang alim, orang yang berilmu itu dia tahu keadaan orang yang jahil. Dia tahu keadaan orang yang bodoh. Al-alim. Ya'riful jahil. Wal jahil la ya'riful alim. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu tidak tahu terhadap orang yang berilmu. Enggak tahu. Kata Ibnu Taimiyah. Li'ayal alimu kana jahilan wal jahilu lam yakun aliman. Karena itu orang yang berilmu dulunya pernah bodoh, sedangkan orang yang bodoh dia tidak pernah berilmu. Orang yang punya ilmu dulunya bodoh, tapi karena belajar ngaji dan ngaji, maka dia dapat ilmu dan pintar. Gitu. Tapi kalau orang bodoh, dia nggak mau ngaji, tidak ngaji ya rumong sawis iso, rumong sawis bener. Nah gitu. Aku sudah ngerti. Aku sudah ngerti padahal adik pintar. Padahal nggak ngerti. Gitu. Makanya orang bodoh tidak sadar kalau dirinya bodoh. Tapi orang yang pintar, orang yang berilmu mengerti orang yang bodoh. Bahkan kalau dirinya tidak tahu, orang berilmu itu tahu. Orang berilmu itu kalau pas dirinya tidak tahu, dia tahu. Tapi kalau orang yang bodoh, dirinya tidak tahu, dia tidak tahu. Nah, gitu. Apa bedanya?
Kalau orang berilmu, kalau dia tidak punya ilmunya, maka dia akan jawab, saya belum punya ilmu tentangnya. Saya akan belajar lagi dan belajar lagi. Orang yang berilmu biasanya dia merasa selalu kurang ilmunya, tetapi kalau orang bodoh selalu merasa benar. Selalu merasa benar. Makanya bahaya. Kalau diajak ngaji, diajak datang pengajian, paling ya benar-benar terus dibahas. Coba sekolah. Aku kan bisa. Sing dibahas ya poso, istighfar, taubat. Aku kan sudah taubat. Jadi kemarin waktu saya ke Enrika itu sebuah kota kecil, di sebelahnya Tator itu tanah Toraja. Itu ngopi Toraja. Jadi kopi Torajanya masih ada di rumah. Nanti kalau ingin merasakan kopi Toraja, silakan. Karena terbatas. Kalau dibawa ke sana, bukan bagus tapi terbatas. Apa barokah? Ya, ini ngopinya nanti di rumah sambil ngobrol. Nah, kemarin datang sini. Di datang tuh di pengajian di sana ada, saya isi acara di sana itu namanya info sawah, itu maksudnya halal bihalal. Info itu pertemuan sawah itu jumlah sawah, yo halal bihalal. Atau istihlal. Jadi kalau istilah berdasarkan kaidah bahasa yang benar ya istihlal atau info sawah. Kalau halal bihalal itu istilah orang Indonesia. Itu begitu datang sana, dia itu ngajak teman-temannya tadi. Begitu kita sampaikan materi, dia mengatakan saya pikir mau bertanya, ternyata hanya mengatakan ya, andaikan saya tadi bertanya, saya tidak tahu kalau yang dibahas bahas takwa, tetapi berbeda dengan jika orang lain membahas tentang takwa. Bahas tentang tobat, tapi berbeda dari orang bahas tentang tobat. Dan katanya gitu, bedanya yang mana? Padahal ya ayatnya sama, rasanya sama. Tapi beliau menyatakan pernyataan. Nah, sampai kemarin itu saya juga ngisi kuliah subuh namanya Masjid Anggarus di Bukit Baruga. Itu juga itu. Ada orang Bone, kayaknya dia itu mengenalkan pada saya, dia bikin banyak rumah tafsir, tapi bukan mengasuh, bikin aja gitu. Kalau ada orang mau punya rumah tafsir, dia bikinkan rumahnya. Katanya itu ada di Jakarta, ada dia punya juga, di Semarang ada juga, di Malang belum katanya. Di Sulawesi banyak, dia berasal dari Bone. Nanti Pak Ustadz kapan-kapan saya undang ke Bone. Saya orang asli juga. Jadi beliau tidak menyatakan begitu karena apa? Ayatnya sama, yang disampaikan berbeda. Jadi kita lanjut. Ibarat kata bagai kata dalam tempurung. Ya. Ini adalah kiasan apa peribahasa? Peribahasa. Ya. Peribahasanya adalah ibarat kata dalam tempurung. Bagai kata tempurung. Bagai kata dalam tempurung. Bagai kata dalam tempurung. Itu yang di dalam tempurung itu ada kata. Ya. Itu ada kata. Kenapa tempurungnya agak kita gambar terbuka sedikit biar katanya kelihatan sedikit. Saya khawatir kalau tempurungnya nanti tertutup rapat, nggak percaya orang kalau di dalamnya ada kata. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam tempurung itu ada katanya, jadi bukan hanya sekedar katanya, tapi memang katanya itu ada. Maksudnya apa? Maksudnya kata itu kalau di dalam tempurung saja, maka yang dia tahu walaupun dia punya mata, yang dia tahu adalah sebatas apa yang ada di dalam tempurung. Padahal dunia di luar tempurung sangat luas. Karena dia hidup mulai kecil, dia di dalam tempurung, maka kata itu akan berkata, ternyata dunia ini sempit, ya, ternyata dunia ini gelap, ya, ternyata dunia itu begitu saya melompat ke sana, satu lompatan sudah sampai atapnya, satu lompatan sudah sampai sisi kanan, sisi kirinya. Dunia itu sempit, kata si kata yang berada di dalam tempurung. Ya. Dia tidak tahu di luar sana. Ternyata begitu kata-kata yang di luar, ada kata yang
yang naik truk. Ya, ada kata naik truk, ada nggak? Ada. Kata siapa? Ada kata naik truk ya. Jadi ketika orang naikkan pasir, naikkan lumpur, naikkan material itu kadang-kadang ada kata-kata kecil yang ikut naik ya. Katanya dia berkata, ya Allah, beruntung sekali aku jadi kakak. Daripada temanku yang berada dalam tempurung, saya bisa melihat indahnya dunia, saya bisa naik truk, saya bisa mana saja. Kata si kakak dalam tempurung. Ketika hujan, maka dia merasakan air. Ketika panas, dia merasakan air. Dia berkata, andaikan hujan terus-terus, maka aku merasakan air terus-terus. Tapi katakan di luar, dia kalau pengen air, ya nyari sungai, nyari sawah. Ya. Kata kalau kena air dia bernyanyi-nyanyi. Jadi kata kodok pun ikut bernyanyi. Ada lagunya ya? Ini masa? Kodok pun ikut bernyanyi. Ini lagunya siapa? Ari Wibowo. Kata pun ikut. Nah, orang itu kalau punya ilmu, dia selalu merasa dirinya sedikit ilmunya, karena dunia itu ternyata luas, banyak dari dunia yang belum dia tahu. Ilmu itu ternyata luas, banyak ilmu yang dia belum ketahui, sehingga terus akan terpicu untuk selalu belajar mencari ilmu. Maka dia selalu semangat datang dan hadir di majelis ilmu. Tapi kalau orang ya, yang tadi seperti kata dalam tempurung, ya gitu, ya memang dunia ini seperti ini ya, kemana-mana begitu ya, pemahaman begitu, nggak tahu nggak luasnya itu. Dia sudah merasa pintar karena dia bisa menceritakan apa yang ada di dalam tempurung itu dari sudut ke sudut, apa yang tidak saya tahu dari dalam dunia ini, apa yang tidak saya tahu dari sudut ke sudut. Semua isi dunia ini telah aku ketahui. Padahal yang dia tahu dalam tempurung, karena dia merasa dunia itu adalah seperti dalam tempurung, karena dia tidak pernah keluar dari tempurung itu. Itulah bedanya orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Kalau dalam ibarat kata dalam bahasa Indonesia adalah bagai kata dalam tempurung. Nah, ini ibarat yang terkenal. Nah, kita lihat, saya buka lagi gambar yang dahulu. Masih ingat gambar ini? Gambar ini nanti akan selalu muncul. Akan selalu muncul. Orang yang tidak berilmu itu tidak tahu luas dan sempurnanya Islam. Orang yang tidak berilmu tidak tahu luas dan sempurnanya Islam. Walaupun dia hafal ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu dan telah aku cukupkan bagimu nikmatku, dan aku telah hidup Islam sebagai agama. Jadi dia paham kalau Islam itu agama yang telah diturunkan secara sempurna oleh Allah. Dia tahu ayat ini dan nikmat Islam itu dia nikmat dari Allah. Allah itu, tetapi luasnya Islam dia tidak tahu. Contoh misalnya, jadi orang yang memahami Islam itu hanya ibadah sholat. Saya katakan begini. Ada orang yang memahami bahwa Islam itu 5. Islam itu kan terdiri dari 5 kata, 5 huruf. Dari 5 huruf Islam. I bisa, S subuh, L lohor, A asar, M maghrib. Islam. Makanya saya sudah sempurna Islamnya. Kenapa? Isa saya sudah melakukan, mengamalkan, subuh saya sudah mengamalkan, lohor sudah mengamalkan, asar sudah menjalankan, maghrib pun sudah menjalankan. Saya sudah sempurna. Kalau di dalam dirinya yang diketahui, yang dipahami dan merasa puas, merasa nikmat, Islam itu, dan dia tertutup untuk belajar bahwa Islam sudah sempurna. Tapi kalau orang berilmu sudah melihat Islam luasnya Islam, ada 3 dimensi seperti tadi, maka dia akan selalu belajar. Misalnya akidah Islam yang pertama, dimensi pertama adalah hubungan manusia dengan Al-Khaliq. Akidah Islam itu apa ya?
akidah semua itu adalah Muhammad Rasulullah. Itu aja. Dia nggak puas. Masa begitu saja? Dia nggak puas. Orang yang berilmu dia akan la ilaha illallah itu maknanya apa? Makna la ilaha illallah itu apa? Kapan saya dikatakan tetap berada dalam la ilaha illallah dan kapan saya dikatakan keluar dari la ilaha illallah? Ada hadis mengatakan man qala la ilaha illallah sumastaqamu dakhala jannah. Barang siapa yang telah mengucapkan kata la ilaha illallah dan dia beristiqomah dengan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga, dijamin masuk surga. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah. Tapi orang yang berilmu dia akan bertanya pada dirinya sendiri dan bertanya pada orang yang tahu. Karena ada sumastaqamu, kapan saya dikatakan mengucapkan la ilaha illallah terus beristiqomah dan kapan saya dikatakan sudah keluar dari la ilaha illallah. Maka ada ulama itu menulis namanya ayatul rida. Apa tadi? Ayatul rida. Apa artinya? Rida. Artinya apa? Belum tahu. Nah ini kan itu bukti bahwa masih banyak ilmu yang kita tahu kalau kita nggak ngaji. Iya kan? Ayatul rida itu tanda-tanda rida. Apa tanda-tanda rida itu maksudnya? Sudah diartikan kan belum tahu juga. Rida apa ridho, Zat? Rida. Rida. Ya kan? Rida apa ridho? Beda. Ya, dari kata rodud artinya tertolak. Rida tanda-tanda orang yang akidahnya tertolak. Ada juga tanda-tanda orang yang amalnya tertolak. Tapi ya, kalau kita berbicara akidah, para ulama itu sampai menjelaskan kapan akidah seseorang itu sah dan kapan akidah seseorang itu batal. Seperti misalnya kita orang itu akan nikah. Akan nikah itu kan ada kapan akan nikah dikatakan sah, kapan akan nikah dikatakan batal. Akan nikah kan sudah sah, tapi suatu saat akan nikah itu bisa batal karena sesuatu. Ya kan? Karena sesuatu. Misalnya ketika seorang suami mengatakan pada istri, macam-macam ya, kamu ngerti, aku aja iya, enggak, macam-macam tak pegang. Nah, macam-macam tak pegang. Kamu itu macam-macam. Gitu kan. Nah, kata-kata pegang, dia sudah membatalkan apa? Talak. Membatalkan akan nikah, sudah satu talak. Nah, itu tanda-tanda kapan sah dan batalnya akan nikah. Nah, sah dan batalnya la ilaha illallah, persaksian kita kepada Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, itu kapan saatnya? Kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak tahu, jangan-jangan ada di antara seseorang yang sudah pernah mengatakan la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, suatu saat akidahnya batal. Karena nggak punya ilmu, nggak tahu dia. Iya kan? Itu dibahas di dalam ulama. Ingin tahu? Nanti pembahasan tersendiri. Ini kan saya masih gambaran nih. Makanya lu juga kalau terus pasti ada tambahan ilmu tentang akidah saja. Itu ada itu yang kita ternyata banyak belum tahu. Apa saja yang kira-kira bisa membatalkan akidah seseorang? Kalau orang itu melakukan itu, maka akidahnya la ilaha illallahnya batal. Kesaksiannya, persaksiannya la ilaha illallahnya batal. Dan apa saja yang justru malah menguatkan akidahnya la ilaha illallah. Ada yang membatalkan, ada yang melemahkan, ada yang menguatkan. Itu dari sisi satu. Tapi karena kita ini tidak tahu, kita merasa kita ini sudah luar biasa saja ini. Terus isak subuh apa? Lohor asar maghrib. Tidak tahu kalau satu saat akidahnya batal juga karena tidak tahu tentang prinsip-prinsip akidah dalam Islam. Yang kedua masalah ibadah, masalah ibadah karena yang diajarkan di Islam itu isak subuh lohor asar maghrib, dia nggak tahu ibadah Islam yang lainnya sudah merasa puas, merasa sempurna. Gitu. Sudah cukup. Suatu saat saya ke sebuah daerah yang sejak turun temurun sholatnya itu bukan 5 waktu tapi 3 waktu.
Sholatnya ada waktu. Ah. Sholatnya itu adalah sholat maghrib, isya dan subuh. Zuhur dan asar tidak. Kenapa? Karena itulah yang diajarkan oleh dari generasi ke generasi dari nenek moyang mereka. Kenapa? Karena nenek moyang mereka kalau siang itu bekerja di kebun atau di tempat pekerjaan mereka, tempat bertani mereka yang jarang ada air. Jarang ada air, sehingga kalau siang itu kerja, pulang nanti sebelum maghrib sampai rumah baru sholat maghrib karena berkah air. Dan begitulah bukan pendapat di sini menjelaskan ulang-ulang. Dan mereka pertamanya nggak setuju dan menentang, tetapi dianggap itu dari nenek moyang. Setelah kita jelaskan pelan-pelan sholat lima waktu, sholat, padahal masih ada ibadah lain yang puasa, zakat. Udah terbiasa zakat fitrah, nggak tahu kalau ada zakat mal juga, nggak tahu kalau ada zakat pertanian juga, nggak tahu kalau ada zakat perdagangan juga, nggak tahu kalau ada zakat ternak juga. Kenapa? Karena biasa selama ini zakat itu zakat fitrah, bayar beras. Jadi kadang-kadang orang sudah memenuhi nisabnya, memenuhi haulnya, sudah sampai 1 tahun, sudah sampai nisab, tidak bayar zakat. Kenapa? Karena nggak ngerti. Itu masih dimensi hubungan manusia dengan al-Fatih. Padahal Islam itu mencakup dimensi yang luasnya, ada 3 dimensi. Belum dimensi kedua, dimensi ketiga. Ada politik dalam Islam seperti apa? Kita selama ini kadang-kadang jangan bilang, jangan cari. Apalagi dalam bisnis. Ada berekonomi dalam Islam. Islam membahas tentang ekonomi Islam seperti apa? Dijelaskan secara rinci, secara detail. Tapi kadang-kadang yang kita dengar adalah bisnis is bisnis. Bisnis adalah bisnis. Kalau masalah bisnis ojo ngomong Islam. Kalau kita di bisnis ngomong Islam gak maju-maju, gak untung-untung. Ya kan begitu. Padahal semua kehidupan ini ada aturannya dalam Islam itu. Dan semua aturan itu agar manusia ini hidupnya bahagia. Hidupnya anti ya. Makanya kenapa kita ini masih baru, berarti ada hal-hal dari Islam yang belum kita paham. Kalau kita ini sudah paham Islam itu, insya Allah ambilkan. Nah, ini saya ulangi lagi, nggak saya bahas satu-satu ini judulnya bukan Islam bahasa Islam yang sempurna satu-satu nih. Ini hanya saya mengingatkan lagi, nanti pembahasannya ada waktunya lagi. Saya sehari ini membahas tentang ilmu. Ya kan? Rasulullah SAW. Jadi ada seseorang yang menceritakan kepada Rasulullah tentang 2 orang laki-laki, rojulani itu 2 orang laki-laki. Ahaduma abidun. Salah seorang dari laki-laki itu adalah seorang abid, seorang ahli ibadah. Ahli ibadah berarti orang itu ibadahnya luar biasa, senengannya itu ibadah. Namanya ahli ibadah. Jadi hidupnya itu untuk ibadah ritual. Walakhoru, dan laki-laki yang lainnya adalah alimun, seorang alim, seorang yang berilmu, seorang yang punya ilmu. Satunya ahli ibadah, satunya orang alim, seorang yang punya ilmu yang banyak. Jadi kalau katakan orang alim itu bukan orang yang terdiam ya, orang yang terdiam. Kalau itu kelihatan alim, itu kan orang yang terdiam nggak banyak ngomong, banyak kadang-kadang alim. Ya. Alim itu namanya orang yang berilmu banyak. Kalau jamaknya ulama. Dengan 6 bulan. Dengan 6 bulan tinggal 285 29. Ini masih kita ada, tapi kita bisa lihat. Nah, kita lanjutin dulu. Ketika Rasulullah SAW mendengar cerita dari
seseorang yang menceritakan ada seorang yang ahli ibadah dan ada seorang yang alim. Faqala alaihi, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Abdul Sholati, Rasulullah SAW bersabda, Fadlul alimu alal abid kafadli ala adnakum. Sunnah Rasulullah SAW, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta namrati fil juhriha wa hatta al-haud la yusalluna ala mu'allim nasi. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan begini, keutamaan orang alim atas orang ahli ibadah, ya. Keutamaan orang yang berilmu dibanding keutamaannya ahli ibadah itu adalah seperti keutamaannya aku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Keutamaan Rasulullah dibanding orang yang paling bodoh di antara kalian. Kalau Rasulullah mengatakan orang yang punya ilmu itu bandingannya ahli ibadah itu seperti antara keutamaan Rasulullah dibanding orang biasa di antara kita. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan keutamaan ahli ilmu dan ahli ibadah itu seperti keutamaan al-qamar, bulan, dibanding bintang-bintang yang banyak jumlahnya. Ada nih? Ya, berarti ya ada jawab. Tadi ada yang mau bertanya ya? Kalau ada yang mau bertanya ditulis dulu. Nanti bisa disampaikan lewat WA. Nanti kita bahas di Selasa. Baik, karena sudah ada, kita cukupkan dari saya serahkan kepada pembawa acara. Membawa pembawa acara. Saya Semangat! Pak Pri aja baik hati kok Pak Pri.